Mohon izin, kami bertiga di sini akan membahas materi sejarah Indonesia mengenai perkembangan teknologi di Indonesia. Di sini ada saya, Syarif Jati Hidayatullah. Saya Harlen Manulang. Saya Jeremia Banjarnahor. Oke, baik. Di sini berdasarkan wacana yang diberikan di dalam materi kan terdapat sekitar 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, setelah membaca perkembangan teknologi di Indonesia, apakah pendapat kalian mengenai perkembangan tersebut? Oke, perkembangan teknologi di Indonesia. Dari beberapa yang dibahas, poin paling pertama tadi kan termasuk teknologi di bidang pertanian. Oke, selain dari situ, apakah ada hal yang menarik untuk dibahas menurut kalian mengenai perkembangannya? Oke, untuk menurut saya sendiri, salah satu bidang pokok yang difokuskan di dalam Indonesia ini adalah pertanian. Mengapa? Karena petani merupakan pekerja yang mengelola makanan pokok kita rakyat Indonesia, yaitu beras. Mereka mengelola padi yang menjadi makanan pokok kita. Nah, semakin majunya teknologi, maka semakin bagus pengelolaan tersebut. Menurut kalian bagaimana? Siap, menurut saya ada benarnya juga menurut teman yang bernama Syarif. Kita harus juga memanfaatkan teknologi itu untuk membudidayakan padi tersebut dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan mengembangkannya sehingga perkembangan teknologi dalam bidang pangan kita itu tuh semakin maju dan semakin bisa berkembang lebih pesat lagi sehingga kita tidak berkekurangan dalam pangan tersebut. Apakah ada pendapat dari Saudara Harlen? Saya setuju dengan Syarif, di mana jika kita mengembangkan teknologi dalam bidang pertanian, mungkin kita pertama-tama dapat mencukupi kebutuhan beras untuk masyarakat Indonesia. Lalu, jika teknologi pertanian tersebut masih bisa dapat dikembangkan lagi lebih banyak, kita juga dapat menjualnya ke negara lain sebagai salah satu upaya menambah kekayaan dari negara kita. Oke, itu tadi dari teknologi pertanian. Untuk teknologi transportasi sendiri, bagaimana menurut kalian pribadi? Bagaimana? Kemajuan transportasi di Indonesia. Kita ambil contohnya saja di Kalimantan. Beberapa daerah itu ada yang tidak bisa dilalui oleh jalur darat dan mengharuskan kita menggunakan jalur sungai atau laut. Seperti misalkan kita mau nyebrang ke daerah-daerah, contohnya saya ambil ke Tumbang Samba. Di situ kita kan bisa menggunakan mobil di daerah Tumbang Sambanya. Tetapi untuk mengakses ke Tumbang Sambanya itu kita harus menggunakan kapal feri untuk menyeberang. Apakah menurut kalian itu bagus saja atau lebih bagus lagi jika menggunakan jalur darat? Bisa memberikan pendapat? Ya, kalau menurut saya akan lebih baik lagi jika melakukan pembangunan jalan. Bisa saja kita melalui hutan yang berada di dekat daerah tersebut membangun jalan atau tidak kita membangun jembatan agar nanti mereka yang menggunakan transportasi darat tersebut tidak kesulitan dalam mengantri melalui kapal feri tersebut. Mengapa? Karena itu juga membutuhkan tampungan. Misalnya kan ada beberapa dari kendaraan yang hanya diperbolehkan dan itu pun Oh, iya. menggunakan waktu yang cukup lama untuk menyeberanginya. Jadi menurut saya itu tuh masih kurang dan butuh pembangunan jalan yang merata di daerah tersebut. Apakah menurut Saudara Harlen ada pendapat lain? Bagus Saya sekali setuju dengan pendapatnya, Jeremy. Jeremy, di mana jika jalan dibangun, maka akan semakin cepat sebuah barang atau perkembangan itu masuk ke dalam desa tersebut, agar tidak adanya lagi kota-kota atau desa-desa tertinggal, supaya pemerintah lebih mudah untuk menyamaratakan perkembangan teknologi, terutama di bidang transportasi. Sekian.
Oke, jadi menurut kalian seperti itu ya. Beberapa wilayah memang harus dibangun jalur daratnya untuk menghindari resiko-resiko yang terjadi jika menggunakan jalur air ya. Seperti misalkan kita mendadak kelebihan muatan atau kapal feri tersebut mendadak mesinnya rusak. Kan ada beberapa contoh kasus kapal feri terbalik karena kelebihan muatan. Nah, itu menurut saya juga berbahaya. Kita lanjut ke teknologi informasi. Indonesia sendiri menurut saya teknologi informasinya cukup maju. Karena bagaimana? Di sini kita dapat mengetahui informasi-informasi perkembangan dari berbagai negara. Di situ kita juga dapat mengetahui apa saja yang dapat menjadi hal-hal untuk memajukan negara kita dari informasi-informasi tersebut. Bagaimana menurut kalian sendiri? Apakah ada pendapat? Menurut saya, memang saya setuju dengan Saudara Syarif, di mana kita lebih mudah untuk mendapatkan informasi, mau itu dari televisi ataupun radio. Tapi menurut saya, di Indonesia, teknologi bidang komunikasi dan informasi, di bidang internet, kita masih sangat tertinggal jauh dari negara-negara tetangga, di mana kita mendapat peringkat 10 besar terakhir negara dengan kecepatan internet paling cepat. Mungkin dari Saudara Jeremy ada yang bisa ditambahkan. Ya menurut saya sih untuk perkembangan informasi tersebut lumayan merata sih. Cuman itu tergantung dari manusianya aja sendiri. Mereka mau atau enggak membaca informasi tersebut. Semakin kemauan manusia itu ingin mencari tahu informasi, maka tidak ada hambatan bagi kita itu untuk mendapat informasi maupun dari luar maupun dalam. Jadi pendapat saya hanya itu. Nah, begini pendapat saya. Kan begini, Indonesia ini kan kita banyak sekali mendapatkan berbagai informasi. Tapi terkadang manusianya sendiri yang membuat kita terlihat seperti keterlambatan mendapatkan informasi. Salah satu contohnya kita hanya membaca awal dari kata informasi tersebut, lalu kita menjudge dan membuat teori-teori serta pemikiran kita sendiri. Bagaimana dampak buruknya. Nah, itu menurut saya. Jadi kita juga harus memperbaiki manusianya lah untuk dapat dianggap maju serta memajukan secara langsung teknologi informasi tersebut. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya lagi itu tuh sebenarnya bukan keterlambatan dari informasi tersebut, namun dari keinginan kita untuk mencari atau menguas lagi dari atau mengurap lagi dari informasi-informasi yang ada. Kita bisa melaluinya dari internet, akses-akses lain, misalnya dari televisi juga, benar apa kata Saudara Harlen tadi. Dengan itu kita itu jangan terlalu banyak protes kalau kita itu lambat untuk mengenai informasi tersebut. Sebenarnya itu kemauan dari diri kita untuk menguak lagi informasi-informasi tersebut. Dari berita pun juga sudah ada, tergantung kitanya aja lagi rajin atau enggaknya kita itu mengetahuinya lagi. Hanya itu. Nah, nah itu salah satu contohnya. Em, nah, seperti yang Jeremy bilang tadi dari berita-berita. Tapi pertama, apakah berita Indonesia ini 100% atau bahkan lebih dari 100% dapat dipercaya? Karena ada beberapa media yang saya lihat di Instagram sendiri menggunakan berita yang salah informasinya atau bisa dibilang tidak akurat. Jadi bagaimana tuh menurutnya, menurut kalian? Menurut Nah, saya, menurut saya, untuk pemberitaan di Indonesia lebih bagus lagi jika disaring dulu baru di-sharing. Karena di Indonesia marak terjadinya berita bohong atau hoax. Jadi kembali ke manusianya masing-masing lagi. Jika ingin Indonesia lebih maju lagi, maka kita harus mengurangi banyaknya pemberitaan bohong agar tidak merugikan pihak-pihak lain. Oke, baik. Jadi sekian untuk menjawab nomor pertama. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini menurut kita dari segi apakah perkembangan teknologi yang bisa diunggulkan oleh Indonesia supaya menjadi salah satu negara maju di dunia? Itu kan tadi ada tiga, teknologi pertanian, transportasi, dan komunikasi.
Menurut kalian, dari antara tiga itu, mana yang bisa dianggap Indonesia ini menjadi negara maju? Untuk menurut saya sendiri, adalah teknologi pertaniannya. Kenapa? Karena Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor, mohon maaf, pengekspor beras. Dan juga kualitas beras di Indonesia lumayan bagus. Dan juga lahan pertanian berasnya dan pengelolaannya bagus dan luas. Bagaimana menurut kalian, pendapat kalian? Ya, menurut saya sih dari teknologi pertaniannya benar kata Syarif, saudara Syarif, kalau memang dari teknologi pertanian kita itu lebih lebih dominan daripada teknologi lainnya. Mengapa? Karena Indonesia ini mempunyai kekayaan alam yang begitu melimpah dan itu harus dari kitanya sendiri untuk mengelolanya bisa lebih maju dan lebih baik lagi agar Indonesia ini bisa menjadi negara yang jadi pengekspor pertanian dari buah-buahan maupun padi-padian ataupun sayur-sayuran. Jadi itu yang menurut saya menjadi negara Indonesia ini bisa jadi negara yang maju. Itu apakah ada dari saudara Harlen? Saya setuju dengan kalian berdua. Kita lihat dari segi geografinya negara Indonesia, di mana negara Indonesia sangat cocok untuk bercocok tanam. Kita dapat memanfaatkan wilayah Indonesia yang strategis ini sebagai tempat teknologi, pengembangan teknologi di bidang pertanian agar Indonesia dapat lebih maju lagi. Oke, selain teknologi pertanian, menurut kalian bagaimana dengan teknologi transportasi dan informasi dan komunikasinya? Apakah kedua itu bisa diunggulkan atau tidak? Nah, untuk diunggulkannya itu dari teknologi transportasi maupun informasi itu masih bisa sebenarnya untuk kita itu membuatnya lebih maju lagi untuk teknologinya tersebut melalui pemerataan jalan bagi yang transportasi daratnya melalui pemerataan jalan tersebut dari desa-desa ke tempat desa yang lain itu. Nah, menurut saya itu masih kurang sih, masih kurang. Kenapa? Dari sini kita sudah tahu dari kita kan daerah, misalnya dari kita ke kampung itu kan seharusnya lebih mudah lagi kan untuk menggunakan transportasi darat, namun jalan itu masih kurang baik. Jadi untuk transportasi darat transportasi ini masih belum menurut saya dan menurut informasi. Nah, untuk informasi ini kan seperti yang saya bilang tadi tergantung dari kitanya saja lagi yang menerima informasi tersebut dari berbagai tempatnya, misalnya seperti informasi dari televisi, radio, handphone, mau atau apapun. Dan kita harus lagi menguaknya lagi. Apakah benar informasi ini sebenarnya apakah informasi yang aktual, nyata ataupun hoax itu tuh tergantung dari kitanya lagi mencarinya. Karena semakin majunya teknologi ini semakin banyak berita yang itu tuh menurut pendapat dari masing-masing pendapat orang-orang tersebut. Jadi kita harus lebih mencarinya lebih detail lagi untuk memahaminya. Jadi menurut saya untuk informasi maupun transportasi masih kurang untuk majunya daripada itu tuh teknologi pertaniannya. Jadi menurut saya kedua itu masih di bawah teknologi pertanian kita. Apakah ada pendapat dari saudara Harlen? Menurut saya, bidang transportasi sebenarnya dapat lebih diunggulkan lagi karena seperti yang kita ketahui, Indonesia terutama generasi mudanya dapat membuat mobil listrik seperti yang kita tahu mobil SMK. Namun tergantung ke negaranya lagi. Apakah negara itu mau memakai produk Indonesia atau hanya sekedar melihat brand merek terkenal seperti Lamborghini, Ferrari. Menurut saya, jika negara Indonesia itu memang mencintai produk Indonesia, mungkin dari sektor transportasi Indonesia dapat diunggulkan di pasar internasional. Nah, untuk saran saya saja sih untuk yang misalnya produk dari Indonesia, mengapa kita lebih ke produk dari luar? Kenapa? Karena yang dari dalam sendiri itu kalah majunya daripada yang dari luar. Mengapa?
banyak dari kita itu tuh yang masih bosan gitu lah dengan apa yang ada di Indonesia ini. Karena apa? Pengembangannya bahkan itu tuh pengupgradean dari suatu benda atau barang yang teknologi yang ada di Indonesia ini masih tertinggal jauh. Jadi itulah tugasnya peran kita sebagai anak muda ini untuk berperan lebih aktif lagi dalam memajukan teknologi tersebut dengan kita itu bersungguh-sungguh mengembangkan apa yang benar-benar ada di Indonesia ini. Contohnya seperti pembangunan jalan transportasi darat tersebut, kita harus lebih banyak, lebih giat lagi untuk mengetahuinya dan mempelajarinya, sehingga kita nanti bisa meneruskan apa yang sudah jadi perjuangan para mereka yang mengatur jalan tersebut. Begitu juga informasi dari komunikasi tersebut. Kita harus juga menguaknya lebih detail lagi dan itu tuh malah semakin baik jika kita anak muda itu semakin memahaminya. Jadi menurut saya semuanya itu bisa diperbaiki apapun tergantung dari kitanya aja. Misalnya bukannya kita itu tidak mencintai dari dalam negeri sendiri sih sebenarnya. Kita itu mencintai, cuma kita tuh lebih menilai dulu yang mana itu tuh lebih kuat multifungsinya dibandingkan dari luar negeri tersebut. Jadi mungkin ada lebih baiknya bukannya saya untuk mengucilkan dari Indonesia, tapi lebih baik lagi kesadaran bagi kita sebagai warga Indonesia lebih mengembangkan lagi yang apa yang ada dari Indonesia tersebut. Mengapa? Agar dari negara kita sendiri, dari masyarakat kita sendiri itu lebih kita tuh lebih yakin, oh gunanya ini seperti ini, oh barang ini tidak mudah rusak dibandingkan barang dari produk-produk dari luar negeri tersebut. Jadi itu sekian dari pendapat saya. Oke, itu bagus juga. Tapi di sini dari informasi yang saya tangkap, ini kan kita ambil contohnya yang tahun kemarin itu ada yang mengembangkan mobil tenaga listrik itu. Nah, teknologi itu sebenarnya maju, bisa dibilang maju. Tapi yang membuat dia dianggap kurang itu adalah dukungan dari negaranya sendiri. Dan akhirnya mereka mendapat dukungan dari Malaysia. Nah, itu yang membuat kita terlihat seperti kurang maju dalam perkembangan teknologi transportasinya. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang tadi ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Hmm. Bagaimana tentang perkembangan teknologi di wilayah kita? Apakah sudah merata atau belum? Nah, untuk ini kita lihat dulu dari perkembangan pertaniannya di daerah kita, yaitu tepatnya Kalimantan sendiri. Untuk Kalimantan sih kalau menurut saya itu tuh sedang-sedang aja, tidak lebih atau tidak kurang, karena di sini mulai dari pertaniannya kita sudah bisa lihat dari segala sayur, ubi-ubian, misalnya buah-buahan itu tuh masih merata lah gitu. Cuman yang masih kurang dari kita itu pemanaman dari padinya dari Kalimantan itu sendiri, karena kita pengekspor dari padi di Kalimantan itu yang saya ketahui itu dari Banjar. Ya, itu menurut saya. Dan begitu juga dari transportasi daratnya, yaitu bagian dari lampu merahnya itu. Kadang-kadang yang dari pengatur pengatur kelistrikannya itu, tenaganya itu kadang-kadang lampu dari jalan raya tersebut kadang bisa mati atau apa aja itu masih itu tuh sangatlah mengganggu menurut bagi pengendara. Dan begitu juga di Kalimantan ini kan masih banyak kan. Nah, benar tadi tuh pelosok-pelosok di Kalimantan ini masih banyak. Nah, dan itu tuh perlu pembangunan pembangunan jalan yang lebih lebih baik lagi dan lebih maju lagi untuk ke daerah tersebut agar nanti orang dari kota itu lebih mudah untuk mereka mudik ke kampungnya. Nah, begitu juga dan komunikasi kita dari Kalimantan ini harus lebih lagi untuk menguak komunikasi kita ataupun teknologi dalam informasi kita untuk menguak dari daerah kita itu ke daerah lain. Jadi rasanya kita itu harus pengen lebih tahu lagi menguak dari informasi tersebut mencarinya karena kita ini sudah mempunyai teknologi walaupun dibilang kita ini hanya memakainya saja, namun kita bukan kita yang membuatnya, tapi kita harus memanfaatkannya dari situ, kita harus mempelajarinya dari situ. Ya, sekian dari saya. Apakah ada pendapat dari Saudara Harlen ataupun Saudara Syarif? Oke, Baik, menurut saya saya juga setuju dengan lanjut ya. saya setuju dengan Jeremy. Di contohnya di Kalimantan, untuk pemerataan teknologi itu bisa dikatakan belum merata karena masih banyaknya kendala untuk memeratakan perkembangan teknologi ini. Salah satu contohnya itu di bidang infrastruktur, di mana bidang infrastruktur tersebut merupakan salah satu akses utama untuk memeratakan perkembangan teknologi. Jika tidak ada akses utama tersebut, kita akan kesusahan untuk
menyalurkan teknologi-teknologi ini untuk memeratakannya. Ada dari Syarif untuk menambahkan. Ya itu tepat sekali dari infrastruktur tadi. Coba kita perhatikan, misalkan kita pernah ke kampung-kampung kecil. Untuk jalur-jalur yang sudah beraspal dan nyaman dilewati itu hanya melalui jalur-jalur besar. Sedangkan jalur-jalur kecil itu belum beraspal dan jalannya masih hancur dan juga kurang nyaman untuk dilewati. Jangankan ke kampung kecil, di dalam kota sendiri aja banyak jalur-jalur yang masih rusak. Apakah itu sudah diaspal dan hancur atau belum diaspal. Nah, itu dan juga bagaimana ketelitian dalam memperhatikan hal-hal tersebut demi kemajuan infrastruktur Kota Palangkaraya. Itu saya ambil dari contohnya Kota Palangkaraya. Untuk di daerah-daerah lain di luar Kalimantan, seperti di Pulau Jawa, itu memang jalannya sudah beraspal, tetapi ada yang hancur. Itu menurut saya. Dan untuk informasi, di sini kan informasi itu kan pasti sangat berkaitan dengan sinyal. Itu Benar-benar. beberapa wilayah itu sinyalnya banyak yang susah. Bahkan kita ambil contohnya beberapa teman kita yang tidak bisa mengikuti pembelajaran online dikarenakan gangguan sinyal katanya. Alasannya sinyal. Nah, di situ lumayan menyusahkan kita untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Oke, dan juga di segi pertanian. Kalau segi pertanian itu maju, ini kan kita bilang maju, dia maju. Tapi bisa kita lihat dari segi hasil produksinya, kehigienisan barangnya. Apakah barang tersebut bagus dan higienis, kualitasnya tinggi, atau dia dari segi produksinya banyak dan massal, tapi segi higienis dan kualitas barangnya tidak terlalu bagus, bahkan bisa dibilang buruk. Itu menurut saya. Jadi memang belum merata. Ya, izin bertanya dulu untuk kalian berdua. Tadi kan di sini kan kita mencari tahu tentang apa yang kekurangannya dari apa yang jadi teknologi di Kalimantan. Ini kan tepatnya kota kita tercinta ini Palangkaraya. Nah, saya mau bertanya untuk kalian berdua, gimana sih caranya dari kalian berdua itu untuk gimana caranya kita itu memanfaatkannya itu atau mengolahnya itu sebaik mungkin menurut kalian. Ini mungkin juga bisa jadi saran bagi mereka yang bertugas dalam pembangunan jalan maupun informasi. Misalnya kan tadi kan dari berbagai jalan kan ada yang rusak kan jalannya gitu kan, walaupun sudah dibangun kan oleh sering kan yang bermuatan truk berat itu kan membawakan barang yang berat sehingga dari aspal-aspal itu retak, dan nah itu tuh gimana kalian mengatasinya, itu memperbaikinya juga perlu juga kan. Nah itu menurut kalian. Nah begitu juga dengan informasi dengan keterlambatan jaringan. Nah di situ saya bertanya untuk kalian teman-temanku, gimana agar nantinya itu nah pada saat kita pandemi ini kan kita ini kan melalui daring, tidak bisa bertemu secara langsung. Buktinya aja kita pada pembelajaran ini. Nah, gimana gitu nah cara mengatasinya bagi para kita nih sebagai pelajar ini mempelajarinya gitu, dari pemerintah-pemerintah ini mengaturnya gimana nanti tempatnya kita itu tuh nanti bisa menerima sinyal yang baik, gimana kita itu tuh nah bisa nanti itu mendapat sinyal yang baik tersebut, gimana cara pembangunan sinyal yang baik tersebut. Sekian. Nah, mohon izin Saudara Jeremy, pertanyaan yang Anda ajukan itu berkaitan dengan pertanyaan terakhir. Jadi di sini kita sekalian saja menjawab pertanyaan terakhir. Pertanyaannya, jika kalian menjadi pemimpin negara, bagaimana Anda akan memajukan teknologi sejalan dengan perkembangan ekonomi dan penguatan budaya serta sejarah bangsa? Nah, di situ pertanyaan Anda tadi memang sangat berkaitan. Kita bisa bilang di sini kan daerah-daerah pelosok itu kan nilai sejarah dan nilai kebudayaannya itu masih sangat kuat. Tapi Indonesia ini dikenal ramah. Jadi mereka sangat senang jika budaya mereka dikenal. Oke, memang kita harus di sini mengembangkan bagaimana pemanfaatan serta perluasan jaringan-jaringan komunikasi ke daerah-daerah. Yang paling pertama itu selain infrastruktur adalah jaringan komunikasi lebih dahulu. Dari jaringan komunikasi itu kita bisa mengetahui informasi-informasi lebih detail mengenai daerah-daerah dalam tersebut dan daerah-daerah yang ingin dibangun masalah teknologinya. Jadi kita dapat menemukan solusi dari situ serta kita mulai membangun daerah tersebut.
Apakah itu dari segi informasinya, infrastruktur, habis itu mohon maaf, teknologi transportasinya dan teknologi pertaniannya itu bisa dari ketiga segi tersebut bisa dibangun melalui informasi. Jadi mencakup informasi itu kita dapat mengetahui solusinya. Itu menurut saya. Apakah ada pendapat atau jawaban dari solusi dari Saudara Harlen? Karena saya tadi bertanya untuk kalian berdua, misalnya dari pertanyaan ini harus mempunyai pendapat dari masing-masing dari kita. Baiklah, jika saya jadi pemimpin, saya akan terlebih dahulu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan membangun infrastruktur agar perkembangan teknologi dapat merata, serta meningkatkan sektor pendidikan agar budaya dan sejarah bangsa itu tidak tertinggal. Untuk di sektor ekonomi, kita dapat menguatkan dalam teknologi pangan, seperti pertanian, perikanan. Yang dari saya, bagaimana pendapat Saudara Jeremy? Ya, pendapat saya kurang lebih seperti kalian semua, yaitu dengan membangun lebih lagi pemerataan dari sumber daya manusianya. Sehingga jadi kita itu dengan semakin majunya sumber manusianya tersebut, kita bisa membangun ataupun memanfaatkan teknologi yang ada di daerah kita ini lebih baik lagi. Contohnya dalam pembangunan jalan maupun komunikasi, informasi, itu bisa kita gunakan secara lebih baik lagi. Contohnya dari dalam pembangunan jalan ini kita harus lebih mengamati lagi dari jalan-jalan sini, misalnya jalan apa yang rusak, di situ yang kita perbaiki, misalnya dari pembangunan jalannya tersebut, misalnya mereka yang membangun jalan, mereka yang bertugas di perjalanan tersebut. Begitu juga dengan komunikasi maupun informasi. Kita itu kadang kendalanya dari jaringan kan. Nah, itu kita butuh lagi lebih menguak lagi info dari mereka dari pihak Telkomnya yang mengatur jaringannya tersebut. Misalnya dari pelosok tersebut, dari pelosok-pelosok daerah yang belum mendapatkan jaringan tersebut, kita itu membangun tower atau apa menurut saya sih dari kita untuk bagi mereka yang menjalankan tugas tersebut. Pembangunan tower tersebut bisa jadi guna bagi kita yang dari daring dari daerah-daerah tersebut yang tidak bisa kita jangkau menuju kota kita yang untuk belajar tersebut. Nah, dari menurut saya itu kalau misalnya saya jadi pemimpin daerah negara sendiri, saya akan melakukan yang apa yang kayak saya bilang tadi dengan membangun jalan lebih baik lagi melalui mereka yang bertugas untuk membangun jalan tersebut. Begitu juga dengan mereka yang berkomunikasi tersebut, komunikasi dari informasi tersebut agar lebih relevan lagi bisa dipakai oleh masyarakat-masyarakat saya agar mereka itu lebih bisa menikmatinya dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin melalui usaha-usaha saya tadi. Jadi sekian dari menurut saya. Terima kasih. Oke, mari kita bertiga tarik kesimpulan dari semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya sendiri menarik kesimpulan bahwasanya teknologi di Indonesia itu harus dimajukan untuk kenyamanan serta kemakmuran bersama. Dan juga pemerintah harus memperhatikan lebih detail bagaimana pembangunannya agar tercipta hal-hal yang dapat memakmurkan dan mensejahterakan semuanya. Oke, itu kesimpulan dari saya. Apakah kalian bertiga masing-masing, mohon maaf, kalian berdua memiliki kesimpulan masing-masing? Cukup, saya setuju dengan Syarif. Nah, kalau dari kesimpulan saya sendiri mungkin ada juga seperti Saudara Sarip. Nah, kesimpulan dari saya yaitu pentingnya antara kerjasama kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya kita Kalimantan tersebut, bisa kerjasama dengan mereka pihak yang ada di pemerintahan ini dalam proses pembangunan jalan maupun komunikasi, informasi, dan teknologi yang ada di Indonesia maupun di daerah kita. Nah, dengan itu tidak hanya dari pemerintahan hanya itu sendiri yang kita tuntut, melainkan dari diri kita sendiri untuk bisa mau maju bersama pemerintah kita tersebut. Jadi dengan demikian tidak hanya kita menuntut, namun pada saat kita menuntut, kita juga menjalankannya juga sebagai kewajiban kita warga negara Indonesia dalam pembangunan teknologi Indonesia. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Oke, bagus sekali kesimpulannya Jeremy. Oke, sekian diskusi dari kami bertiga. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Terima kasih.